Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sakit. Baby terus menangis sambil menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Tahan sayang, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Agam menggenggam tangan istrinya dan berusaha menenangkan wanita itu. Tahan, kau pikir rasa sakit bisa ditahan? Sentak Baby sambil terus menangis. Mami, aku ingin bertemu mamiku. Agam yang mengerti dengan keinginan istrinya hendak mengambil ponsel dari saku celana. Oh my god, ia terkejut saat menyadari tidak mengenakan celana dan lebih terkejut lagi saat melihat hanya handuk yang melilit di pinggangnya tanpa dalaman. Pantas saja dari tadi terasa dingin. Agam merutuki kebodohan yang dilakukannya karena terlalu panik dengan keadaan Baby. Cepat telepon mamiku. Baby mengulangi permintaannya saat melihat Agam hanya diam saja. Sayang, ponselku tertinggal di mansion, jawab Agam sembari menengok ke belakang mobil, di mana ada pakaiannya yang selalu tersedia di sana. Ingin rasanya Agam mengambil pakaian tersebut, namun niat itu diurungkannya karena Baby yang berada di pangkuannya tidak mungkin diturunkan. Agam pun memutuskan untuk mengambil dan mengenakan pakaiannya setelah sampai di rumah sakit. Tapi aku ingin ditemani mamiku. Baby yang menangis semakin histeris hingga tanpa sadar mencakar tangan suaminya. Agam yang merasakan sakit di tangannya hanya bisa meringis dalam hati. Dia pun berinisiatif meminjam ponsel pada supirnya untuk menghubungi ibu mertua dan keluarga besar lainnya. Lama Agam menunggu panggilan tersebut diangkat, dan di dering kelima akhirnya Mam Luna mengangkat panggilan tersebut. Halo, siapa ini? Tanya Luna saat tak mengenali nomor ponsel yang menghubunginya. Mam, ini aku, Luna yang bingung menatap layar ponsel untuk memastikan apa benar yang menghubunginya itu Agam Mateo. Tapi setelah dilihat itu bukan nomor menantunya. Kau pakai nomor siapa? Tanya Luna. Mam, Baby, ucap Agam tanpa menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Baby kenapa? Luna mulai khawatir saat mendengar suara teriakan putrinya. Baby kenapa? Luna mengulangi pertanyaannya. Baby mau mengandung, maksudku Baby mau melahirkan, jawab Agam. Melahirkan? Tapi usia kandungan Baby baru 7 bulan. Iya Mam, tapi twin sepertinya. Teriak Baby, membuat Agam dengan spontan melempar ponsel milik supirnya, tanpa peduli sambungan itu masih terhubung. Kenapa sayang? Tanya Agam dengan cemas. Twin ingin keluar, ucap Baby dengan suara tertahan saat merasakan sebuah desakan yang kuat di perutnya. What? Tapi kita belum sampai di rumah sakit. Agam yang cemas dan bingung hanya bisa memerintahkan supirnya untuk menambah kecepatan. Baby berteriak dengan kencang. Begitupun dengan Agam saat tangannya digigit oleh wanita itu. Sungguh rasa sakit yang sangat luar biasa saat gigi Baby menancap dengan sempurna di telapak tangannya. Dan teriakan-teriakan itu terus terdengar di sepanjang perjalanan mereka menuju rumah sakit, sampai membuat supir yang mengendarai mobil tersebut menggelengkan kepalanya karena merasa seperti sedang berada di sebuah film dengan judul mengantar istri majikan yang akan melahirkan di dalam mobil. Aku sudah tidak kuat. Baby menggelengkan kepalanya dengan lemah. No sayang, kau harus kuat. Agam terus menyemangati Baby tanpa peduli rasa sakit di tangannya. Twin, jangan keluar dulu, di sini tidak ada dokter. Agam mencoba bernegosiasi dengan kedua anaknya sambil mengusap perut Baby. Tidak bisa, aku. Baby mengejan saat sesuatu di perutnya kembali mengajak ingin keluar. Baby menarik nafas sambil mengejan kembali. Sementara Agam yang bingung dengan situasi yang dihadapinya saat ini meminta supir untuk lebih cepat mengendarai mobilnya karena Agam tidak mau twin sampai lahir di dalam mobil. Baby mengambil nafas dalam-dalam lalu kembali mengejan. Itu dilakukannya selama beberapa kali. Sayang, kau serius ingin melahirkan? Tanya Agam semakin panik saat istrinya beberapa kali mengejan.
Kau pikir aku bercanda? Baby memukul Agam dengan kesal sambil menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Cepat buka dalamanku, pinta Baby. Dalaman? Agam yang tidak mengerti menatap wajah Baby yang terlihat kesakitan untuk mendapatkan jawaban. Lepaskan celana dalamku, Twin mau keluar. Baby menjadi gemas pada suaminya karena tidak cepat tanggap dan justru membuatnya emosi di saat kesakitan. Tapi sayang, ada Pak Supir di kursi pengemudi. Agam tidak mungkin membiarkan tubuh Baby menjadi tontonan pria lain, apalagi pada supirnya. Hanya dalaman, bukan pakaianku. Cepat lepaskan. Tapi, cepat, atau kau mau kepala Twin terjepit di celana dalamku? Itu Agam berpikir sesaat, lalu meminta pada supirnya untuk tidak melihat ke belakang. Baru setelah itu Agam pindah duduk sambil melepaskan dalaman istrinya dan kembali merapikan dress yang dikenakan Baby agar tidak terlihat. Aku mohon jangan melahirkan di sini, tahan sebentar lagi ya sayang, bujuk Agam sambil mengusap perut istrinya. Tidak bisa Agam bayangkan jika Baby melahirkan di dalam mobil. Selain tidak ada dokter, dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi kehamilan istrinya yang baru menginjak usia 7 bulan, semakin membuat Agam ketakutan. Tidak bisa, Twin terus mengajak ingin keluar. Lirih Baby dengan nafas yang naik turun. Sungguh tenaganya sudah hampir habis. Ia tidak sanggup jika harus menunggu sampai rumah sakit. Bagaimana ini? Agam kembali menyuruh supir untuk lebih cepat mengendarai mobilnya. Sebentar lagi kita sampai, Tuan. Kau dengar sayang, sebentar lagi kita sampai. Jadi tahan dulu. Sebentar lagi dari tadi kau hanya bilang sebentar lagi, tapi tidak sampai-sampai. Ketus Baby. Oh my God, sakit sekali. Ingatkan aku untuk tidak hamil lagi. Aku benar-benar tidak mau hamil lagi. Teriak Baby, menarik nafas sebanyak-banyaknya untuk kembali mengejan. Sayang, itu Agam terkejut saat melihat sesuatu yang keluar. Baby berteriak saat merasakan Twin mengajak keluar. Ia pun refleks mengejan kembali dengan sekuat tenaga. Baby, oh my God, itu Agam yang melihat dengan jelas apa yang keluar dari bagian inti istrinya, kini merasakan kepalanya berputar-putar. Jangan pingsan, teriak Baby saat melihat suaminya yang terkulai lemas. Baby mengejan kembali dengan lebih kuat. Dan beberapa detik kemudian terdengarlah suara tangis bayi yang begitu nyaring di dalam mobil, bertepatan dengan sampainya mobil mereka tepat di depan rumah sakit. Keluar, bayinya keluar, teriak Agam dengan wajah yang terkejut dan begitu panik saat melihat sosok yang begitu kecil dengan jenis kelamin pria berada di antara kedua belah kaki istrinya, dan kini Agam bingung harus melakukan apa. Ingin menggendong bayi itu, tapi dia tidak berani, terlebih lagi kepalanya terasa semakin berputar dengan hebat. Tuan, kita sudah sampai, ucap supir dan segera keluar dari mobil. Agam yang terkulai lemas dan sempat ingin pingsan menjadi bersemangat kembali saat melihat pintu mobil terbuka dan memperlihatkan seorang dokter yang segera masuk ke dalam mobil mereka. Dok, anakku sudah lahir. Dokter yang memang sudah bersiap dengan perlengkapannya saat diberitahu oleh Nyonya Luda dan Tuan Dava yang saat ini berada di luar mobil, segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Tuan, silakan Anda keluar dulu, ucap dokter. Agam pun segera keluar dari dalam mobil dengan kaki yang bergetar hebat. Tidak lupa, ia eratkan handuk di pinggangnya agar tidak terjatuh. Agam juga tidak peduli saat semua orang yang ada di tempat itu menatap dirinya dengan tatapan yang aneh. Termasuk ibu dan ayah mertuanya yang terlihat terkejut. Kau... Luna yang ingin bertanya keadaan putri dan cucunya begitu terkejut saat melihat penampilan Agam yang hanya mengenakan handuk dan belum reda keterkejutan. Kini Luna kembali terkejut saat perawat membawa sosok mungil keluar dari dalam mobil. Oh my God, itu cucu kita. Luna menyuruh Dava untuk menyusul cucu mereka yang dibawa oleh perawat karena melihat Agam hanya diam saja dan terlihat syok.
Dan kini Luna ikut berjalan di samping baby yang sudah dipindah ke atas brangkar. Dapat ia lihat putrinya yang kesakitan dan terlihat lemah sedang berjuang untuk melahirkan kembali. Baby yang melihat Agam hanya diam saja, ingin menggapai tangan suaminya itu. Iya sayang, Agam hendak berlari mengejar baby dan bayi mereka yang sudah dibawa oleh perawat. Namun tiba-tiba saja pandangan matanya begitu gelap dan di detik berikutnya dia tidak melihat apapun lagi di sekitarnya. Tuan, sang supir mengguncang tubuh Tuan Agam yang terjatuh di lantai. Ya ampun Tuan, Anda terlihat begitu dingin dan berwibawa. Tapi Anda pingsan saat melihat istri sendiri melahirkan. Supir itu meminta perawat untuk menggotong tuannya dan tidak lupa menyelamatkan aset berharga tuannya dengan mengencangkan handuk di pinggang pria itu.